kita ada di sini. Jam 2 sudah mulai latihan. Nah, nanti tahu. Ya, ingat ya. Itu kalau latihan jam 2 berarti sebelum jam 2 sudah datang. Jam 2 sudah dimulai. Ya. Jam berapa mau latihan? Nah, dimulai jam berapa latihannya? 2. Datangnya jam? Ya, sebelum jam 2. Oke, jam 2 datang. Oke, nanti apa namanya? Ada apa namanya? Teknik-teknik dasar ya. Ketika kita bermain sepak bola biar kita gampang. Karena sepak bola itu yang pertama harus individu. Jadi diajari individunya pemain dulu ya, sebelum kita mau ada game. Nah, kalau kita punya modal individu bagus, nanti ketika kita 11 lawan 11 atau 7 lawan 7 itu kita sudah enggak apa namanya, sudah bisa ya. Tapi ketika individunya nggak bagus akan menyulitkan ketika kita bermain ya. Kalau kita individunya bagus berarti ketika kita bermain akan mempermudah ya, akan mempermudah. Masuk biasanya kalau teknik dasar dalam sepak bola yaitu passing ya, passingnya harus bagus, terus ada kontrolnya ya kan, ada kontrol passing, kontrol dribbling, itu aja yang kita mau ini ya, kita mau rubah ya, kita mau ajarkan ya. Tunggu gawang, nanti kita atur bagaimana kita berlatih sore ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Semua nanti harus bisa ya, harus suruh mimpin ya, harus belajar. Ya belajar ya, harus belajar karena sepak bola itu ya harus belajar, harus berani ngomong ya, harus berani bicara. Nah, ngomong itu harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan biasanya kita nggak kenal sama temennya, akhirnya juga nggak mau ngomong. Di lapangan itu harus rame, nggak boleh diem-dieman kayak di bulan, itu nggak boleh ya, harus kayak di pasar, awas ada musuh kan begitu, tahu temennya kan begitu. Memang harus rame, makanya harus belajar, ngomong pun harus belajar ya, diajar. Anak itu latihannya baik, makanya ketika kita latihan itu harus mendengarkan pelatihnya, instruksi pelatih bagaimana ya. Terus di latihan tidak boleh apa, bercanda ya, tidak boleh bercanda, biar waktunya tidak hilang ya, biar waktunya nggak hilang. Kalau kamu bercanda karena hanya cuma 1 jam, kamu nanti pulang udah nggak dapat apa-apa, dapatnya cuma bercanda doang ya. Jadi ketika latihan harus serius, perhatikan ya, pelatihnya ngomong apa harus diperhatikan ya. Paham nggak? Ngerti? Saya tanya dulu sekarang, adik-adik di sini itu happy apa enggak? Happy. Nah, harus happy karena seneng apa enggak? Senang. Karena tujuannya mau jadi pemain apa enggak? Ayo, mau jadi pemain atau enggak? Ya, harus, tapi harus perhatikan. Makanya nanti kalau pas latihan sedikit tidak boleh bercanda. Kalau saya ngelatih itu nggak mau bercanda karena waktunya sedikit. Besok lagi ya. Nanti ketika latihan di sini, nanti di rumah juga latihan. Ya, jangan sampai mengandalkan latihan di lapangan aja. Ketika kita di rumah, kita harus latihan. Siapa yang di rumahnya punya bola? Hampir semuanya kan punya bola di rumahnya. Nah,
di rumah latihan sendiri ya, passing, kontrol, passing. Kalau nggak ada temennya sama apa? Sama tembok, pinter. Saya dulu pakai sama tembok. Kita belajar sama tembok, kan gitu. Jangan mengandalkan latihan di sini. Yang penting latihan kalau di lapangan harus apa? Serius. Nggak boleh bercanda. Nanti kalau ada yang bercanda, nanti tak suruh main bola terus, ya. Jadi tidak boleh bercanda, harus serius. Ya. Ketika pelatih bilang stop, ya kita harus stop. Ya, perhatikan ya. Itu namanya respect sama pelatihnya. Ya. Saya dulu mau jadi pemain juga prosesnya sama. Ya. Saya kan nggak mungkin langsung dewasa begini kan, juga anak-anak. Nah itu proses, dinikmati ya. Makanya kalau setiap latihan itu harus happy, harus senang. Ya, makanya tadi saya tanya kan, kalian di sini senang atau enggak? Bilang senang semua, ya. Berarti bagus. Harus senang dulu. Yang pertama harus senang dulu. Nah, ketika sudah senang, nanti akan enak gitu. Ya, kita mau ngerjakan sesuatu nggak ada tekanan, ya, sepol kemampuan kita tetap kita raih karena kita udah senang tadi, ya. Kalau mau jadi pemain sepak bola, disiplinnya harus tinggi. Makanya ketika mau latihan, jam 2 latihan tidak boleh jam 2 baru datang, ya. Ya, nanti kapan-kapan harus begitu ya. Jadi jangan sampai jam 2 latihan, jam 2 baru datang. Sebelum jam 2 sudah harus siap. Harus siap. Oke? Nah, ini. Karena perjuangan itu jadi pemain itu tidak gampang. Ya, kita harus berjuang. Tapi ketika nanti kita sudah berjuang, duduk di atas, kamu bisa cerita di adik-adikmu lagi, ya. Oke ya. Yuk. Forski Karanganyar. Yes, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono dari Akademi Mandala Putih Piton 13 yang berhome di base di lapangan Desa Koripan, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, yang pada minggu kemarin dipakai untuk gelaran festival Forski U10 dan U12 di tingkat Jawa Tengah. Dan pada saat ini ada di tengah-tengah kita yaitu Coach Budi Sudarsono dari mantan timnas yang telah memberikan arahan kepelatihan kepada adik-adik kita yang berada di Mandala Putih Piton 13. Pada saat ini ada U10 dan U12, juga ada U16 yang sedang berlatih untuk mengikuti kegiatan pelatihan secara rutin. Dan hadiri ikuti di sini ngaji yo, bal-balan yo, sekolah yo. Sekolah di SMP Al Amanah
dan Pondok Al Hidayah maupun di Sekolah Akademi Mandala Budi Piton 13. Ngaji yo, sekolah yo, bal-balan yo. Sukses berprestasi menjadi mubalek yang berakhlakul karimah dan menjadi pesepak bola profesional yang handal barokah dunia akhirat. Saya kira itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah sekolah sepak bola di SSB Mandala ini kira-kira 1,5 tahun. Kemudian untuk masalah biaya cukup terjangkau karena 1 bulan cuma 50.000. Untuk lain-lainnya tidak ada. Untuk lain-lainnya paling kalau ada turnamen atau event apa paling iuran tiap siswa berapa gitu, paling ya 50 sampai 100.000 berkisar seperti itu. Untuk turnamennya sudah kemana saja Mas? Turnamen ya di sekitar Solo, di sekitar Sragen, di sekitar Wonogiri, itu aja, masih lokal-lokal. Untuk pertandingan sudah diikuti tingkat apa saja? Pertandingan yang diikuti Piala Bupati Karanganyar kemarin di dekat Waduk Lalung, Desa Surukalang, terus Forsgi tingkat Jawa Tengah, Piala Gubernur Jawa Tengah. Ya alhamdulillah hasilnya bagus. Ya alhamdulillah permainannya sudah memuaskan. Ya mungkin pokoknya ini lebih semangat lagi, semoga kedepannya mendapat juara. Nah, alhamdulillah hari ini Mas Budi Sudarsono berkenan hadir terus melatih. Ya ini teknik-teknik dasar permainan, kontrol, terus stretching, dan lain-lain ini. Pokoknya teknik-teknik dasar yang umur 10 tahun disendirikan, yang umur 12 tahun ke bawah disendirikan karena metodenya udah berbeda. Alhamdulillah SSB Mandala ini kan untuk mengembangkan anak-anak, supaya mereka bisa berkembang setiap usianya.
Jadi kita berusaha untuk melatih mereka dengan yang benar supaya jenjang mereka juga nanti bisa naik ke level yang tertinggi. Ini memang untuk pembinaan usia dini ya, supaya lebih bisa berkembang anak-anaknya. Nah, tujuan kita untuk mengembangkan anak-anak ini supaya menjadi pemain yang mempunyai karakter dan profesional. Untuk agenda kedepannya bagaimana, Mas? Agenda ke depan insya Allah tetap ada kompetisi-kompetisi lanjut di lokal maupun di luar Karanganyar. Selama ini kita juga mengikuti juga kompetisi yang anak-anak yang hobi. Insya Allah akhir tahun insya Allah kita ke Jakarta mungkin mengukur ya mudah-mudahan. Oke, motivasinya untuk anak-anak tetap berlatih ya. Nikmati prosesnya, nikmati step by step ya. Harus senang ya, supaya berkembang di levelnya. Oke.